Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kanti-Kanti? Terima kasih Kanti-Kanti masih setia nonton Berkabar Jambi edisi Sabtu 30 September 2023. Nah, senangnya kali ko saya sama Ayu. Katanya saya dah dengar Ayu ko lomba satu nyanyi. Katanya. Nyombong. Saya di kalau nyombong saya Kanti. nyanyi lagi lari galau. Nah, bayo. Jadi Ayu ko pada apa? Kalau padetnya tidak, cuman saya hari ko ada pantun untuk kanti-kanti di rumah. Boleh. Dengar ya? Yo. Nah, pergi ke Ulu bawa kayu jati. Elok. Pergi ke Mama Tua. Pergi berlari ke Mama Tua. Belakang ya. Jauh ya. Yo. Ada Ayu dengan Kairani. Di TPI Jambi punya kita. Weh, cakep nih yang pantun yang betul yang padet. Agak dikit biasa lah ya, dak. Faktor U kata orang. Iya, patau ya Allah ngejek nian. Tidak ada ngajak saya juga. Agak-agak lupa ya. Iya. Suka make itu emang maklum lah. Apalagi senangnya aku warna baju kita kok cerah nih anak Eko. Jadi ganti-ganti yang lagi bisa ngakan berawang ngantuk nonton kita kan. Itu lagi langsung hilang terang ngantuk. mata yang tadi Benar. gelap langsung terang. Dan juga kita bakal ngasih kabar yang menarik dan penting untuk ganti-ganti kita. Tak ya aku Iya. bayu. Di antaranya 2 hektar lahan dekat pemukiman warga desa Danau Serdang terbakar. Besok juga ada kabar terkait dengan kasus infeksi saluran pernafasan ISPA di Kabupaten Tebo nyampe 18.595 kasus. Selanjutnya Bawaslu siapkan patroli siber awasi ke netralitas ASN di medsos. Nah, macam mana informasi selengkapnya bersama saya Karen Utari? Dan saya Ayu, ikulah Berkabar Jambi selengkapnya. Mengawali kabar kita yang pertama kanti-kanti dari Kabupaten Sarolangun, kebakaran lahan balik terjadi di wilayah Kabupaten Sarolangun. Kebakaran lahan yang terjadi pada Senin malam itu bakar sekitar 2 hektar lahan di Desa Danau Serdang, Kecamatan Pau. Kebakaran lahan terjadi di RT 05 Dusun 1 Desa Danau Serdang, Kecamatan Pau pada Senin malam. Angin kencang di dekat area bikin api cepat nyebar dan bakar 2 hektar lahan. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sarolangun, Yen Aswadi mengatakan, sika unit mobil pemadam kebakaran dan tim Satgas Kahutla diterjuni ke lokasi kebakaran lahan. Petugas yang datang ke lokasi langsung melakui pemadaman api. Api bisa dipadami sehabis petugas berjibaku memadami api dan melakukan pendinginan di area lahan yang terbakar. Di Danau Serdang kami mendapat kepastian dari informasi dari laporan yang dari awal kami terima itu dari berkaitan dengan perkampungan. Luasan lahan terbakar karena kondisi malam tadi belum diukur, dan mungkin pagi ini akan dilakukan pengecekan ulang. Lahan yang terbakar di Desa Danau Serdang diketahui milik almarhum Sugito, warga Desa Samaran, Kecamatan Pau. Kini petugas masih melakukan pengawasan dan evaluasi penyebab terjadinya kebakaran. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Nah, itulah kanti-kanti di musim puncak musim bau itu juga hati-hati karena masih rawan terjadi kebakaran hutan lahan tadi, macam berita kita tadi yo. Selain itu apa lagi yuk berita selanjutnya yuk? Nah, masih terkait masalah kebakaran hutan dan lahan ganti-ganti, Kota Jambi balik diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kabut asap itu buat kualitas udara menjadi tidak sehat dengan partikulasi di angka 70 mikrometer per kubik. Dalam 2 hari terakhir, Kota Jambi balik diselimuti kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan. Pada Senin 25 September 2023, kualitas udara di Kota Jambi balik masuk kategori tidak sehat, berada di angka 70 mikrometer per kubik. Kepala BMKG Provinsi Jambi, Ibnu Sulistyo mengatakan, kabut asap itu berasal dari provinsi tetangga, karena adanya pergerakan angin dari arah selatan sehingga kabut asap bergerak ke Kota Jambi. Kabut asap terjadi cuma pada waktu tertentu, khususnya pagi hari jelang siang dan sore menjelang malam hari. Sementara pada siang hari, kabut asap perlahan menghilang. Dan tadi saya sampaikan karena ada angin yang berembus dari wilayah selatan, yaitu dari arah tenggara selatan menuju ke arah
Provinsi Jambi, yaitu wilayah barat laut dan utara, sehingga kita sedikit terdampak dari adanya asap yang ada di Provinsi Jambi. Artinya ini dari Sumsel Pak asap nih Pak? Artinya ini dari arah angin yang kita berembus dari wilayah selatan Provinsi Jambi, yaitu wilayah selatan Jambi, dari Tenggara hingga selatan Provinsi Jambi yang mengarah ke arah barat laut dan utara ke Provinsi Jambi terkait arah anginnya, Mas. Meskipun kualitas udara masuk kategori tidak sehat, namun jarak pandang di kota Jambi masih relatif aman, berkisar 1.500 hingga 8.000 meter. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Iya benarnya memang akhir-akhir kok rasa udara kita tuh udah enak, udah sehat nih rupa itu, dan juga nyengoknya tuh kena asap tuh tadi, dan juga tidak cuma di kota Jambi, kita balik pula ke Kabupaten Batanghari masih dengan kabut asap kok ganti-ganti pencemaran udara yang disebabkan asap kebakaran hutan dan lahan di Batanghari mulai ngawatiri. Selain ganggu pernapasan, kabut asap juga ngaruhi jarak pandang pengendara. Kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Batanghari pada Selasa pagi kian ngawatiri. Selain ganggu pernapasan, kabut asap juga memengaruhi jarak pandang pengendara. Salah seorang pengendara roda 2, Rahman, mengatakan, kualitas udara saat iko mulai tidak sehat, bahkan bikin mata perih. Pemerintah daerah diminta perlu melakukan langkah cepat, kayak ngasih imbauan penggunaan masker bagi masyarakat pas beraktivitas di luar rumah. Jalan itu kan sudah terasa nih, kabut asapnya sudah semakin tebal. Ini mungkin ya ada kemungkinan dampak-dampak daripada kebakaran. Soalnya kalau perhatikan dari hari ke hari itu ada peningkatan daripada ketebalan daripada kabut asap itu sendiri. Intinya kalau menurut pandangan saya, kabut asap ini kan memang jadi momok setiap tahun. Meskipun belum ada imbauan resmi dari pemerintah, tapi kesadaran masyarakat untuk gunakan masker lah cukup tinggi di tengah kualitas udara yang tidak sehat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti masih terkait masalah pencemaran udara, di mana kasus infeksi saluran pernapasan ISPA di Kabupaten Tebo mencapai 18.595 kasus. Kasus ISPA terbanyak terjadi di Kecamatan Rimau Bujang. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Tebo hingga September 2023, kasus ISPA sampai 18.595 kasus. Jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya pada periode yang sama. Dari 12 kecamatan, ada 3 kecamatan yang dominasi kasus ISPA. Di antara Kecamatan Rimau Bujang sampai 3.000 kasus, Kecamatan 7 Kota 2.700 kasus, Rimau Ulus 1.400 kasus. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, Ari Setiawan mengatakan, peningkatan kasus ISPA terjadi sejak April kemarin, tapi peningkatan kasus tertinggi terjadi pada Agustus hingga September 2023. Meningkatnya kasus ISPA merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Kita prediksi nah rasanya kan masih kita periode ke depan ini kan terkait juga dengan karhutlah, ada kemungkinan seperti itu ya. Karena kita masih ada musim panas, ada kemungkinan akan kenaikan lagi juga seperti itu. Itu data dari Januari sampai sekarang. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas, yakni ngasih masker dan melakukan sosialisasi pada masyarakat. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti tetaplah bersama Berkabar Jambi karena kami masih akan balik lagi dengan sejumlah informasi penting lainnya. Di antara baliho caleg mulai bertebaran di sejumlah ruas jalan dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Terima kasih ganti-ganti masih nonton Berkabar Jambi. Nah, kita beralih pula ke kabar terkait dengan pemilu 2024 lagi. Ganti-ganti Bawaslu Kota Jambi nyapi petugas patroli siber untuk ngawasi netralitas ASN di media sosial. ASN ko dilarang untuk bikin unggahan komentar bagi nyukoi hingga bergabung dengan grup kampanye pemenangan peserta pemilu.
Aparatur sipil negara diminta jaga netralitas sepanjang pemilu berlangsung, termasuk di media sosial. Larangan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama SKB nomor 2 tahun 2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan presiden. Surat Keputusan Bersama itu berisi larangan untuk bikin unggahan, komentari, bagi atau share, menyukai atau like, hingga bergabung atau follow akun maupun grup kampanye pemenangan peserta pemilu. SKB itu bertujuan supaya ASN punya sifat netral dan profesional sehingga tercipta pesta demokrasi pemilihan umum 2024 yang berkualitas. Nindaklanjuti Surat Keputusan Bersama itu, Bawaslu Kota Jambi nak maksimali upaya pencegahan baik dalam bentuk sosialisasi maupun edukasi secara luring dan daring. Salah sikoe nyiapi petugas patroli siber ngawasi netralitas aparatur sipil negara di media sosial. Anggota Bawaslu Kota Jambi Hazairin mengatakan, kalau ditemui ASN yang langgar aturan, maka pihaknya nak melakukan klarifikasi dan ngekaji serta ngeluari rekomendasi. Kalau memenuhi unsur pelanggaran, maka Bawaslu nak berkoordinasi dengan KASN terkait sanksi yang nak dikasih. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti masih terkait masalah kampanye, di mana 2 dari 17 partai politik telah melaporkan rekening dana kampanye ke KPU. Tanjab Tim, batas waktu lapor RKDK paling lambat pada 27 November 2023 atau sehari menjelang masuk kampanye. Sesuai dengan peraturan KPU nomor 18 tahun 2023 tentang dana kampanye pemilihan umum, partai politik peserta pemilu 2024 wajib melapori rekening khusus dana kampanye atau RKDK pada KPU. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nurwan Syah mengatakan, hingga kini pihaknya baru menerima 2 dari 17 partai politik yang melaporkan RKDK. 2 partai politik yakni Partai Amanat Nasional dan Partai Perindo. Dalam PKPU, sumbangan dari perseorangan maupun perusahaan bersifat kumulatif selama masa kampanye. Tapi kalau sumbangan melebihi ketentuan, maka dana kampanye tersebut dilarang untuk dipakai dan wajib dilapori kepada KPU. Dana kampanye yang berlebih lagi nak diserai ke kas negara paling lambat 14 hari sehabis masa kampanye berakhir. Ada beberapa partai yang sudah melaporkan rekening dana kampanyenya. Rekening dana kampanye ini ditutup sampai H-1 sebelum kampanye itu dimulai, yaitu di tanggal 27 November. KPU ngatur tentang dana kampanye yang dibagi dalam 3 jenis laporan, yakni laporan awal dana kampanye, laporan sumbangan dana kampanye, dan laporan akhir dana kampanye. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ketika kita beralih pula ke Kabupaten Muaro Jambi, baliho caleg lah bertebaran di sejumlah ruas jalan dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan PKPU, peserta pemilu bisa berkampanye pada bulan November lagi. Meskipun belum masuki masa kampanye, namun baliho atau poster calon legislatif lah mulai bertebaran di sejumlah ruas jalan. Indikasi mulai kampanye sebelum ketetapan ditengok dari ajaan memilih dan pemasangan nomor urut di dalam alat peraga sosialisasi yang bertebaran di sepanjang jalan lintas di Kabupaten Muaro Jambi. Komisioner KPU Muaro Jambi, Divisi Hukum dan Pengawasan Supriyadi mengatakan, seharusnya alat sosialisasi yang dipasang masih berbentuk umum, seperti ucapan Selamat Hari Besar. Idealnya itu masih menyalahi aturan, karena kalau alat peraga sosialisasi itu mungkin kalau yang umum-umum saja, misalnya ucapan selamat tahun baru Islam atau tahun baru agama-agama lain ataupun hari-hari besar yang diucapkan seperti kemarin HUT RI, ya tidak ada masalah tanpa menyebutkan nomor urut atau ajakan memilih. Itu kan sudah masuk ke substansi materi-materi kampanye yang idealnya memang harus dipasang pada masa tahapan kampanye, sedangkan tahapan kampanye hari ini belum dimulai. Di dalam aturan, tak ada sanksi bagi calon peserta pemilu yang melakukan kampanye sebelum masuk kampanye.
Supriyadi berharap partai politik dapat nyampai kepada bacaleknya supaya tidak masang baliho sosialisasi yang berbau iklan politik, kayak promosi diri di ruang publik sebelum masa kampanye. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti jangan nak beranjak dulu karena usai nak nyempui kami akan balik hadir dengan informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya ada 80% kota P3K digunakan untuk pelamar khusus. Terima kasih ganti-ganti masih bersama Berkabar Jambi. Selanjutnya terkait masalah berita tentang P3K di mana pemerintah Kabupaten Tebor resmi buka pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2023. Dari jumlah kota 395 formasi, 80% kota diperuntukkan untuk pelamar khusus. Kabid Pengaduan dan Pembinaan BKPSDM Tebor, Ruman Syahbudin mengatakan, pembukaan seleksi P3K terhitung mulai 20 September hingga 9 Oktober lagi. Dalam penerimaan P3K, ada dua kategori calon pelamar, yakni calon pelamar umum dan pelamar khusus. Untuk pelamar khusus, 80% berasal dari tenaga honorer di lingkup pemerintah Kabupaten Tebor. Sementara pelamar umum, 20% berasal dari masyarakat umum. Pelamar khusus untuk tenaga pendidik harus memenuhi syarat minimal 3 tahun atau lebih dan terdaftar dalam data pokok pendidikan Dapodik. Sementara kalau pelamar yang baru terdaftar dalam Dapodik di bawah 3 tahun tak masuk kategori persyaratan. Untuk calon pelamar dari masyarakat umum harus melampiri sertifikat pendidik. Pelamar khusus yang daftar untuk tenaga teknis minimal 2 tahun bekerja secara berturut-turut. Habis itu bagi pelamar umum, harus punya pengalaman kerja 2 tahun yang punya relevansi. Itu pelamar khusus itu berjenjang mulai dari pertama ex tenaga honorer kategori 2, kemudian juga yang kedua adalah non-ASN, guru. Non-ASN ini dipersyaratkan dia terdata di Dapodik itu minimal 3 tahun. Kemudian pelamar umum untuk formasi guru itu adalah yang terdata di Dapodik, itu boleh kurang dari 3 tahun atau dia sudah mengikuti PPG dan punya sertifikat pendidik. Pelamar P3K dibatasi umur minimal 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum batas umur pensiun pada perekrutan P3K tahun 2023. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Nah, itu terkait juga dengan P3K. Kalau ada kanti-kanti yang menyajukan P3K itu juga hati-hati dengan calo. Yo kan, karena banyak juga kasus penipuan calo. Jadi ikuti biaya sesuai alur yang resmi. Jangan nak pula bayar. Karena setelah lagi jadi kena korban penipuan pula. Belum tentu menjamin. Benar kan? Kalau kata saya tu ikuti bela alurnya. Kalau ada nasib tu ada rezeki pasti ada tu. Iya. Kalau jalannya nak ke mana, nak ke mana pun kalau rezeki kita di situ ada lah. Yang penting baik-baik niat kita yang baik, insya-Allah lah. Kalau niat kita baik. Betul nyata. Kita kembali pula ke kabar selanjutnya. Jadi ganti-ganti ratusan toko di kawasan Malioboro, Kota Jambi terpaksa gulung tikar akibat sepi pembeli. Beragam faktor bikin para pedagang jerit salah sikoe serangan berbagai platform daring atau e-commerce. Suasana pusat pertokoan di kawasan Malioboro, Kota Jambi kini kok tidak serius dulu. Pasar yang biasanya dipenuhi aktivitas jual beli, kini kok berubah senyap dan sepi. Para pedagang yang tersisa cuma duduk termenung nunggu datangnya pembeli. Lebih dari 200 toko tutup dan golong tikar akibat biaya operasional yang tidak sesuai dengan pemasukan. Persaingan dagang dengan platform e-commerce bikin pedagang konvensional geget jari. Para pedagang ngaku tak mampu mengikuti arus pasar daring sebab selisih harga bikin orang tu merugi. Pendapatan pedagang turun drastis. Kalau dulu per bulan pendapatan pedagang di kawasan Iko mampu meraup hingga ratusan juta rupiah. Namun kini Iko cuma mampu jentuh angka 5 juta rupiah.
tahun-tahun ini sejak TikTok banyak, sejak online banyak, bertambah sepi, orang tidak ada yang ke pasar lagi, sampai 100 juta sebulan dulu. Sekarang 5 juta sebulan susah. Orang jual online 150 misalnya, modal kita 180, gimana kita nak ikut online? Menjeritlah kita sekarang nih. Kalau dianu pemerintah lah, tutuplah online, tutup lagi TikTok gitu ah. Jual standar supaya kami bisa ramai di pasar lagi gitu. Kalau dulu sewanya 55 juta setahun. Sekarang 20 juta setahun, banyak yang kosong. Kini para pedagang yang tersisa cuma dapat pasrah nunggu waktu. Para pedagang berharap pemerintah dapat nertipi aturan jual beli di platform e-commerce supaya para pedagang lokal mampu bersaing. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Jadi dampaknya signifikannya nih ya, dari ratusan juta per bulan omset pedagang tadi untuk 5 juta susah, iya payah. Kalau dipikir-pikir kasihan juga untuk pedagang-pedagang tuh ya dak yo. Banyak nih dampak yang nampaknya agak negatif untuk yang jualan di toko-toko yo, banyak yang tutup. Sian juga mikirnya kalau harus dia gulung tikar. Pikirlah kalau misalnya itu memang mata pencarian dia, ya kan? Macam mana lagi dia nak mencari? Aja lah sepi sekarang kalau saya ke pasar tuh dak sepi banyak toko. Padahal kan yo Mario Bolo tuh dulu kami nian. Ramenya? Iyo, masuk-masuk gadis dulu. Ingat gadis pula. Saya tuh situlah mencari baju dengan celana. Murah-murah gitu ya? Iya nian, murah, elok. Sudah tuh mudah nyarinya. Kita tahu sudah toko-toko yang mana. Lah hafal. Kini tuh tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tahu lagi di mana pergi. Karena banyak tutup. Karena tadi juga kata Ayu itu tadi dak walaupun sewa misalnya 55 juta setahun, tadi kurang 20 tahun masih sepi karena datang lagi beli ke sana. Kadang orang sekarang beli secara online online. Padahal yo kalau dipikir-pikir online tuh bisa jadi kita nengok barang gambarnya elok dak. Banyak tuh kejadian sekali datang nyempere. Kata orang tuh nyempere baju gitu. Iyo nian. Nampaknya curhat. Curhat. Yo korban online nampaknya. Online ya. Di foto bagus. Minta maaf nih untuk yang jual-jual online. Tidak ada maksud. Iya. Kok beda segalanya. Iya, cuma ndak ada. Banyak juga penjual-penjual online yang masih amanah. Iya, cuma kebetulan kemarin dapat jadi korbannya. Iya, kebetulan nian. Pelajaran, iya. Dan juga untuk ganti-ganti kalau masih Kota Jambi kualitas udaranya masih. Iya, betul nih anak-anak. Kalau keluar rumah tuh diharapi pakai masker. Pakai masker, terus banyak-banyak minum air putih kata orang tuh. Nah, ada kabar lagi dah untuk ganti-ganti kita kali kok. Nampaknya batas sekolah kabar kok. Cukup kabar. Iyo, biasa kan itu nak cepat karena nak malam mingguan ganti-ganti. Iyo, dia nak cepat terus pokoknya. Iyo. Senang lah saya ganti-ganti kok rasa tak pengen nutup kabar Jambi. Iya nian. Cuma mana lagi nanti kabar lagi. Iyo. Minggu depan lagi kita bertemu ganti-ganti. Mudah-mudahan. Iyo. Demikian kabar Jambi hari ko. Makasih atas kebersamaan dan perhatian ganti-ganti hari ko. Saya Khairani Utari dan saya Ayu bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.